kasih dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Harina Mayaratma Rajahedo. Saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan Pertama tahun 2023 LPTK Universitas Nusa Cendana Kupang. Saat ini saya akan melakukan praktek mengajar di sekolah tempat saya mengajar, yaitu di SMP Negeri 2 Amarasi Barat, khususnya di kelas 8A dengan jumlah siswa 22 orang. Materi yang akan kami pelajari adalah tentang mengidentifikasi unsur-unsur berita. Terima kasih. Siap. Hormat. Selamat pagi, Ibu Guru. Selamat pagi anak-anak. Salam cerdas. Pasti cerdas. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Sebelum kita mulai, diminta satu orang silakan pimpin kita dalam doa. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita berdoa. Ya, terima kasih Bu Cakar kepada Kendi yang sudah memimpin kita dalam doa pembukaan. Selanjutnya anak-anak, Ibu minta kalian berdiri, kita menyanyikan lagu Indonesia. Indonesia, tanah airku. Baik anak-anak, Ibu absen dulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Baik anak-anak, silakan perhatikan yang ada di dalam tayangan slide. Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar dan juga indikator yang akan kita pelajari hari ini. Kompetensi dasar 3.1, mengidentifikasi unsur-unsur teks berita membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Dari kompetensi dasar ini ada dua indikator yang mau kita pelajari, yaitu 3.1.1 indikatornya menjelaskan pengertian berita dan 3.1.2 menganalisis unsur-unsur teks berita. Tujuan yang mau kita capai adalah yang pertama, setelah pembelajaran, anak-anak mampu menjelaskan pengertian berita dan teks berita dengan tepat. Dan yang kedua, anak-anak mampu menganalisis 6 unsur teks berita yang disajikan secara tepat. Oke. Apa yang anak-anak dapatkan dari membaca atau mendengar berita? Silahkan Ahlan. Pengetahuan. Pengetahuan. Ada yang lain, Meti? Informasi. Informasi. Jadi benar apa yang dijawab oleh Ahlan dan juga Meti, bahwa dengan membaca berita kalian akan mendapatkan pengetahuan dan informasi. Nah, pengetahuan atau informasi apa saja yang sudah kalian dapatkan dalam seminggu terakhir ini ketika membaca ataupun mendengar berita? Siapa yang mau jawab? Wabah penyakit anjing rabies. Ada jawaban lain? Silakan. Pertandingan sepak bola antara Argentina melawan Indonesia. Tim mana yang menang? Argentina. Tapi kita harus tetap mendukung Indonesia. Sekarang Ibu minta kalian perhatikan gambar yang ada di tayangan slide. Gambar yang paling atas. Sudah dilihat anak-anak? Sudah. Sekarang Ibu mau bertanya. Yang kalian lihat itu gambar apa? Gambar bapak-bapak membaca, Bu. Gambar orang sedang membaca teks berita, Ibu. Gambar bapak-bapak sedang mengantuk, Bu. Iya, jawaban ketiga orang teman tadi bagus sekali. Kita kasih tepuk tangan. Nah, sekarang perhatikan. Gambar bapak-bapak sedang membaca koran, gambar bapak-bapak sedang membaca, dan gambar bapak-bapak yang sedang mengantuk. Itu pasti sering ya ketika kalian membaca sesuatu dan kalian mengantuk. Iya kan? Iya. Tadi apa yang dinamakan dengan berita? Apa yang disebut berita? Berita adalah informasi atau kejadian yang benar-benar terjadi. Sekali. Jadi, berita itu adalah sesuatu yang benar-benar terjadi. Jadi, kalau tidak terjadi, itu tidak bisa disebut dengan berita. Nah, sekarang kita lihat ciri-ciri berita yang baik. Ciri-ciri berita yang baik itu ada 5. Ada faktual, aktual, unik dan menarik, sistematis, serta komunikatif. Kita mulai dari yang pertama. Faktual. Siapa yang bisa menjelaskan, menjodohkan mana faktual? Bersifat nyata. Oke, faktual artinya bersifat nyata.
Kita buktikan sama-sama yang ada di tayangan slide. Faktual artinya bersifat nyata. Yang kedua, aktual. Aktual artinya, silakan Lona. Baru, terkini, dan sedang hangat diperbincangkan. Kita buktikan. Nah, jawabannya benar sekali. Yang berikut, unik dan menarik. Artinya apa? Siapa yang bisa? Silahkan. Disampaikan secara menarik dan unik. Disampaikan secara menarik dan penting. Mari kita lihat jawabannya. Benar sekali. Ciri yang berikut, di sistematis. Arti sistematis. Sistematis. Silahkan, Raina. Disusun secara lengkap. Disusun secara lengkap. Mari kita buktikan. Benar sekali. Dan yang terakhir, komunikatif. Siapa yang bisa jawab? Bahasa yang digunakan mudah dipahami. Bahasa yang digunakan mudah dipahami. Sekali lagi kita kasih. Oke. Kita lanjutkan ke unsur berita. Unsur berita dalam bahasa Inggris itu disingkat 5W plus 1H. Jadi unsur berita ini diambil dari kata tanya, ya. Kalau dalam bahasa Indonesia disingkat adik simba. Kalau begitu, adik simba ini singkatan dari kata tanya apa saja? Silahkan. A disingkat dari kata tanya apa, D disingkat dari kata tanya di mana, K disingkat dari kata tanya kapan, C disingkat dari kata tanya siapa, M disingkat dari kata tanya mengapa, dan B disingkat dari kata tanya bagaimana. Ada kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Oke, anak-anak. Sekarang kita masuk pada masalah yang harus kita selesaikan hari ini. Masalahnya adalah bagaimana cara menggali informasi dari teks berita. Untuk menjawab pertanyaan ini, silakan kalian bentuk kelompok sesuai dengan nama-nama yang sudah Ibu bagikan. Silakan. Iya, sudah dalam bentuk kelompok anak-anak. Sekarang Ibu bagikan LKPD yang berisi petunjuk yang harus kalian kerjakan untuk menyelesaikan masalah yang tadi sudah disampaikan. Dan juga ada media karton yang akan kalian gunakan untuk menuliskan jawabannya. Jadi nanti jawaban sebentar setelah dituliskan di karton ini harus kalian presentasikan secara berkelompok. Paham anak-anak? Paham. Dari teman-teman yang sudah ada di depan. Ibu guru dan teman-teman, kami dari kelompok cerdas akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang pengertian berita. Berita adalah informasi tentang kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Yang berikut pengertian teks berita. Teks berita adalah informasi yang disajikan dalam bentuk teks. Lalu di sini ada unsur-unsur dari teks berita yang kami baca. Yang pertama, apa yang diberitakan? Yang diberitakan adalah perpindahan kantor pelayanan Kasbaun KSP Covid Sostisari. Yang berikut, di mana peristiwa itu terjadi? Di Komplek Pasar Baun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang.
Kapan peristiwa itu terjadi? Pada Jumat 14 April 2023. Siapa yang diberitakan? Kantor Pelayanan Kasbaun KSP Kopdit Swastisari. Berikut mengapa peristiwa itu terjadi? Karena bangunan kantor lama yang terletak di depan SD Tahun Baun tersebut ukurannya lebih kecil dan jangka kontrak per tahun. Yang berikut bagaimana peristiwa itu terjadi? KSP Kopdit Swastisari menyewa tanah dengan jangka waktu 25 tahun, kemudian membangun sendiri kantor pelayanan Kasbaun agar lebih maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sekian dari presentasi kami, terima kasih. Kelompok kami setuju presentasi dari kelompok cerdas. Oke, berarti jawaban dari kelompok cerdas tadi sudah benar atau belum? Sudah. Nah, kalau begitu kita kasih tepuk tangan. Ya anak-anak, jadi dari pelajaran kita hari ini apa yang sudah anak-anak ketahui? Yang pertama, Pengertian berita. pengertian berita. Yang kedua, Pengertian teks berita. pengertian teks berita. Dan yang ketiga, Unsur-unsur berita. unsur-unsur berita. Jadi ketika membaca berita, kalian sudah bisa menentukan unsur-unsur yang ada dalam teks berita. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita akan tutup dengan doa. Karena itu Ibu minta kesediaan Pasca untuk memimpin kita dalam doa. Terima kasih Pasca. Akan duduk kembali. Dan anak-anak, demikian pelajaran kita hari ini. Selamat siang dan salam cerdas.